طيبا مباركا فيه كما يحبنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وشافعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا إنك عليم خبير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين إنك خير الفاتحين. أما بعد. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah kajian pagi Warkop RR yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Alhamdulillah kita sama-sama bersyukur kepada Allah di pagi hari ini Allah mengembalikan ruh kita ke dalam jasad kita. Dan tidak hanya itu, Allah mudahkan langkah kaki kita dan diringankan hati kita untuk datang ke masjid untuk sholat berjamaah, melaksanakan sekian rangkaian ketaatan mulai dari sunnah sampai yang wajib. Kemudian kita melangkah dan duduk di majelis ini di pagi hari ini. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti untuk curah limpahkan kebaikan dan karunia-Nya kepada kita. Dan kemudian diiringi dengan hidayah dan taufiknya agar nikmat-nikmat dan karunia itu berubah menjadi amalan-amalan ketaatan untuk kita semuanya yang bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia, menjadi pundi-pundi pahala sebagai bekal kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Bapak Ibu hadirin hadirat yang Allah rahmati, sehat ke semua? Bapak Ibu yang Allah rahmati, lama tidak ketemu. Semoga pertemuan perdana setelah libur lama bisa kita jadikan dalam kesempatan majelis ilmu ini. Wabil khusus kita mau bahas tentang fikih udhiyah sesuai sunnah, insyaallah. Jadi kita akan mendengar beberapa hadis terkait tuntunan Nabi SAW ya, terkait pelaksanaan ibadah kurban atau udhiyah ya. Karena kita ada di bulan Dzulqa'dah, pertengahan bulan Dzulqa'dah, kalau lihat di luar bulan sedang terang, yang artinya sudah di tengah bulan ini Dzulqa'dah. Dan sebentar lagi hanya menghitung hari, kurang lebih dari ya mungkin 20-an hari. Ya, kita akan masuk ke bulan Dzulhijjah. Bulan di mana pelaksanaan ibadah kurban kita akan dilaksanakan insyaallah. Berkurban semua di sini, Pak? Insyaallah. Berkurban ya? Ya, alhamdulillah. Itu yang penting itu. Ya. Karena kita mengaji sama-sama di sini, saya akan bacakan beberapa hadis dari kitab Bulughul Maram Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di bab udhiyah. Ya, kita akan sama-sama dengar beberapa hadis-hadis terkait ini. Dan kita akan lihat serta mendengarkan penjelasan bagaimana para ulama mendudukkan hadis ini. Kita turunkan turunan hukum fikihnya sehingga ini bisa menjadi amalan yang sifatnya aplikatif, kita amalkan menjadi tuntunan dalam pelaksanaan ibadah kita di tahun ini insyaallah. Baik jemaah Allah muliakan, saya akan membawakan hadis pertama. Ini hadis yang paling banyak dinukil para ulama, baik ulama hadis maupun ulama-ulama yang membahas terkait tentang pelaksanaan udhiyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis pertama dalam bab ini dinukil oleh Imam Ibnu Hajar. Beliau menukil hadis dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini sahabat Nabi, termasuk junior sebenarnya. Ya. Tapi kelebihan Anas bin Malik, dia ini adalah sahabat yang 10 tahun berkhidmat sama Nabi. Sejak Nabi kedatangan di Madinah, ibunya Ummu Sulaim langsung mengantarkan Anas kecil. Ya, minta didoakan, kemudian diserahkan kepada Nabi sebagai pembantu. 10 tahun. Nabi kan di Madinah 10 tahun, ya. Kurang lebih 10 tahun. Maka selama 10 tahun lah itu Anas itu senantiasa menemani Nabi SAW. Keluar sama Nabi kalau Nabi ada perlu. Maka Anas ini termasuk satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Ya, termasuk hafalannya paling banyak. Karena tadi jadi pembantu Nabi. Dan salah satu kenangan Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebagai pembantu Nabi 10 tahun, beliau mengatakan tidak sekalipun Nabi pernah marah sama saya. 10 tahun Pak jadi bos, Nabi tidak pernah marah. Ini kita punya karyawan baru 1 pekan sudah ampun nih dia.
Bahkan kata Anas, Nabi itu tidak pernah bilang, jangan kau kerjakan. Kenapa kau kerja? Tidak pernah Nabi bertanya, kenapa kau kerjakan ini? Kenapa kau tidak lakukan ini? Tidak pernah. 10 tahun. Ya, Nabi SAW betul-betul menjadi teladan yang luar biasa dalam membimbing Anas yang notabene secara posisi ya, ada di bawah Nabi sebagai pembantu, tapi tidak satupun Nabi pernah mencela menghardik Anas sebagai pembantunya. Dan nanti akan banyak sekali hadis kita temukan riwayat Anas bin Malik. Nabi SAW bersabda, "Kana yudhhi bi kabshaini amlahaini qaranaini wa yusamma ويكبر ويضع رجله على سفاحهما وفي لفظ ذبحهما بيده متفق عليه." Hadis Bukhari dan Muslim. Dari keterangan hadis ini Nabi SAW mengatakan yudhhi, Nabi berkurban. Ya, salah satunya atau menurut para ulama seringnya Nabi berkurban sebanyak kurang lebih 8 kali, diukur dari Idul Adha pertama kali yang dilaksanakan Nabi di tahun kedua. Ya, Nabi wafat di tahun 11 di bulan Rabiul Awal. Maka tentu tidak dapat di tahun 11. Maka dari tahun kedua sampai tahun ke-10. Berarti ada 8 kali Nabi Idul Adha. Maka kalau hadis ini diredaksikan Nabi berkorban, maka secara umum atau mungkin salah satunya. Bikabsyaini amlahaini. Bikabsyain, kabs itu adalah domba jantan dewasa. Berapa jumlahnya? 2 ekor. Ini menunjukkan ya Nabi SAW itu, dan ada hadis-hadis yang ada menyebutkan Nabi tidak pernah patungan. Kurbannya tidak pernah patungan. Ya, patungan boleh, tapi Nabi tidak pernah patungan, selalu sendiri. Kenapa Nabi berkorban dengan 2 domba jantan dewasa? Kenapa tidak satu cukup sih? Kenapa 2? Ya, maka para ulama menjelaskan karena yang satu untuk diri Nabi, yang satu untuk umat Nabi. Ya, jadi Nabi SAW kurbannya apa? Di hadis ini 2. Ya, jadi kabsha ini domba dewasa jantan. Amlahaini ini karakter sifat-sifatnya. Ya, sebagian ulama mensunnatkan kalau bisa dapat. Kalau tidak harus. Ya. Pertama, dia dewasa. Ukuran dewasa untuk domba atau kambing itu minimal 2 tahun, Pak. Ya, minimal 2 tahun. Sapi juga demikian. Ya, adapun unta minimal 5 tahun. Ya, ini ukuran usianya. Kalau kurang dari itu maka tidak sah menjadi hewan kurban. Ya, tandanya apa? Tanda yang paling umum adalah hewan itu giginya sudah berganti. Maka fase kita manusia di usia berapa kalau ganti gigi dulu? Masih ingat? 6-7 tahun ya. Nah, kalau hewan, dia rata-rata kalau kambing dan domba 2 tahun. Maka dia giginya ganti. Itu menandakan dia sudah dewasa. Sistem reproduksinya sudah berfungsi. Kalau dia betina maka dia bisa bunting. Kalau dia jantan dia bisa bisa membuahi. Nah, ukurannya 2 tahun. Maka ini sudah jantan, sudah besar. Akrona ini salah satu karakter juga Nabi dombanya bertanduk. Ya, bertanduk. Ya, tanda-tandanya jantan dewasa. Wa yusammi, kemudian beliau menyebutkan di sini maksudnya ketika menyebutkan nama dan doa. Wa yukabbir, ya, beliau bertakbir. Wa yadha'u rijlahu ala sifahihima, beliau letakkan kakinya di bagian pundak hewan itu. Jadi hewan dibaringkan mengarah kiblat, ya. Tangan kanan memegang pisau, tangan kiri memegang kepalanya, kemudian kaki kanan beliau menginjak di bagian pundak karena hewan itu dibaringkan, ya, biar tidak dia bergerak. Dalam redaksi yang lain, dzabahahuma biyadihi, beliau menyembelih sendiri. Ya, perhatikan Bapak Ibu jamaah sekalian, memang pada dasarnya kita dianjurkan untuk berkurban itu sendiri. Dan di zaman Nabi memang tidak ada seperti yang kita lakukan hari ini secara umum, yaitu praktek nitip di panitia, atau lewat RT, RW, atau lomba apa, atau panitia-panitia kurban. Nabi kalau kurban ya sudah sholat Idul Adha, kemudian beliau sembelih hewannya, para sahabat melakukan yang sama. Ya, karena memang mungkin juga laki-laki secara umum di masa itu terbiasa menggunakan pisau dan terbiasa
berinteraksi untuk menyembelih hewan itu biasa aja. Nah kalau kita ini kan biasa pegang keyboard, ada yang pegang setir, jadi kadang pegang golok lihat darah agak gemetar. Jadi tidak biasa. Kalau di zaman Nabi ya, itu hal biasa sebenarnya. Dan praktek seperti ini ya ini yang menurut banyak ulama afdal, yang paling utama, urus sendiri, potong sendiri, bagi sendiri. Ya, salah satunya makan sendiri, meskipun tidak semua ya, makan sendiri, bagi sendiri. Nah biasanya nanti dalam riwayat lain kalau sudah sembelih, beliau minta dimasakkan, kemudian beliau makan dagingnya, minum kuahnya, ya dari daging itu. Maka berbeda dengan Idul Fitri, Idul Adha itu Nabi biasanya punya kebiasaan tidak makan jika akan berangkat sholat. Berbeda dengan Idul Fitri, disunahkan makan terlebih dahulu untuk membedakan ini Idul Fitri, tidak ada lagi puasa Ramadan. Maka biasanya beliau minum dan makan beberapa butir kurma kalau Idul Fitri. Kalau Idul Adha tidak demikian. Biasanya beliau langsung ke tempat sholat, musola, lapangan. Nah, setelah sholat, maka beliau minta diambilkan kurbannya, kemudian beliau sembelih. Dan baru makan nanti dengan hasil kurban yang beliau sembelih itu. Dan ini bagi yang berkurban, Bapak Ibu, memakan sembelihan dari hewan yang kita kurbankan itu sunnah. Ya, sunnah. Jadi jangan tukar-tukar daging. Dalam kelompok 15, mau duluan di kelompok 1. Tukar nih, saya duluan ambil kelompok sapi 1. Nanti sapi tak nomor 15 nanti. Karena yang sunnah itu berkahnya ada di hewan kurban yang kita sembelih. Tapi kalaupun tidak di sini, kalaupun kita tidak mampu, ya tidak punya pisau yang tajam, takut juga untuk menyembelih, tidak bisa juga menyembelih, tidak punya kemampuan, tidak mengerti aturan hukum fikihnya, maka boleh diwakilkan kepada yang ahli, ya, tukang jagal atau siapapun yang kita percaya. Nah, itu boleh. Nanti ada hadisnya kita baca. Wa fil lafdzil Muslim wa yaqul, apa yang Nabi ucapkan? Beliau mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Ya, pada dasarnya kita hanya sunnah ketika menyembelih itu mengucapkan ini saja. Secara praktek ya, Bismillahi Allahu Akbar. Meskipun para ulama menuntun dengan tuntun yang lain, pertama mengucapkan Bismillah, kemudian takbir Allahu Akbar, kemudian mengucapkan salawat, sebagian ulama menganjurkan. Kemudian setelah itu berdoa. Apa doanya? Nah, Nabi berdoa, Allahumma hadza minka wa ilaika. Ya Allah, ini darimu kembali kepada. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa ummati Muhammadin. Ya Allah, terimalah dari Muhammad, dari keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad SAW. Jadi itu adalah ucapan tabarruk dengan ucapan zikir, kemudian ditutup dengan doa. Ini yang biasa Nabi SAW praktekkan. Dan ini hukumnya semuanya adalah sunnah. Yang kalau kita lakukan, maka kita mendapatkan nilai fadilah lebih dari sekedar menyembelih. Kemudian hadis kedua, ini hadis yang melengkapi. Hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ini salah satu istri Nabi SAW, salah satu istri yang paling dicinta Nabi SAW, putri dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Amara bi kabsyaini aqran. Nabi memerintahkan atau ingin meminta dibawakan kabsy, ya, apa namanya? Hewan jantan, domba jantan dewasa yang bertanduk. Yata'u fi sawadin amlahaini. Tadi kita di hadis sebelumnya disebutkan karakter domba Nabi itu bulunya putih. Para ulama ketika menjelaskan ini putihnya bagaimana? Pendapat pertama misalnya putih semua. Tahu kartun anak-anak itu Pak? Shaun the Sheep. Tahu ya? Nah itu putih semua. Ya. Tapi di sini dalam hadis Aisyah, amlahaini itu adalah mayoritas putih, tapi ada bentol-bentol hitamnya, atau ada beberapa bagiannya minor berwarna atau berbulu berwarna hitam. Yata fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yanzuru fi sawadin. Jadi ada beberapa bagiannya itu hitam. Liyudhhiya bihi. Kemudian Nabi berkurban, mengorbankan hewannya, menyembelih. Faqala ishhadil mudyata thumma akhadhaha fa'adja'aha. Kemudian Nabi SAW perintahkan dia tenangkan hewannya Aisyah, kemudian dibawa
kemudian dibaringkan, kemudian disembelih. Waqala, nah, di hadis ini ada tambahan Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammad. Ini yang dibaca Nabi SAW. Ya. Para ulama menyimpulkan doa ini bukan bermakna pahala dari hewan yang kita sembelih itu setara untuk seluruh anggota keluarga. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Rafi'i misalnya, Imam Syahal al-Ramli rahimahullah, maknanya adalah seorang berkurban jika satu keluarga yang kurban cuma satu. Ya, seperti ini contohnya, misalnya bapak ini satu keluarga yang kurban cuma satu bapak, maka bisa diniatkan berkah dan pahalanya ya, dibagikan kepada anggota keluarga. Jadi diniatkan juga disertakan pahalanya untuk keluarganya. Tapi bukan berarti anggota keluarga dapat pahala yang sama sebagaimana keluarga yang berkurban. Karena pada dasarnya setiap orang itu dianjurkan kurban sendiri-sendiri. Nabi kurban sendiri, Aisyah kurban sendiri. Beliau punya anak Fatimah kurban sendiri. Beliau punya menantu Ali bin Abi Thalib kurban sendiri. Istri-istri beliau kurban sendiri. Jadi kurban sendiri, nggak, istri Nabi tidak mengandalkan, ada Nabi, biar dia kurban, dosa. Enggak, anak-anak beliau juga tidak mengandalkan amalan Rasulullah. Maka pada dasarnya setiap kita yang mampu berkurban, dianjurkan berkurban. Jadi jangan dipahami kalau sudah ada bapak maju, ibu-ibu di belakang, nah jangan dosa nih, ada nih bapaknya mendaftar. Oh enggak, kalau ada uang tak, kurban juga. Ya, ada uang tak, Bu? Bu, yang melamun. Ada uang tak? Banyak. Kurban mungkin. Jangan nunggu bapak ya, kami bapak, jangan saya. Anda. Karena banyak ulama mengatakan wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Setiap orang itu ya, tidak mendapatkan kecuali yang dia usahakan. Ya, maka amal sendiri-sendiri, Bu. Kecuali tadi. Jadi hadis ini dimaknai Nabi menyertakan pahala dan berkahnya. Ya, karena tadi secara hukum berkurban itu apa? Para ulama mengatakan hukum berkurban itu jumhur ulama menyatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Kenapa sangat ditekankan? Ya karena ini memang amalan yang paling mulia. Dan sebuah hadis yang tidak disebutkan di sini, ya, ma'amila bunu Adam fi hadhil ayyam, tidak ada amalan yang lebih utama yang dikerjakan manusia di hari-hari ini, maksudnya Idul Adha dan 3 hari tasyrik, ya, ahabbu ilallah, yang lebih dicintai kepada Allah, ya, dicintai oleh Allah, min iraqatid dam, melebihi menumpahkan darah. Apa maksudnya menumpahkan darah ini? Menumpahkan darah hewan, ya, itu kurban yang paling utama. Dari yaumul qiyamah, Nabi mengatakan juga selanjutnya, orang yang berkurban nanti setiap bagian dari tubuh hewan yang dia kurbankan, tanduknya, bulunya, dagingnya, darahnya, semuanya akan menjadi pahala dan kebaikan untuk dia. Ya, karena sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah bagi siapa? Bagi yang mampu. Siapa saja yang mampu, maka dianjurkan berkurban. Di satu rumah ada 5 orang, suami, istri, anaknya 3, ya. Ikut juga ada orang tuanya 2. Suami ada penghasilan, ada tabungan, kurban. Ibu-ibu mungkin ibu rumah tangga, tapi uang nafkah dari suami selalu ditabung. Ada juga jualannya, kecil-kecilan. Kalau ada uang tak, sunnah juga. Anak sudah dewasa, punya penghasilan sendiri, sunnah juga. Ya, kecuali jika di satu rumah tangga hanya cukup 1 orang. Ya, misalnya ini cuma cukup daftar 1 orang atau cuma cukup untuk membeli 1 ekor hewan, kambing maksudnya. Maka ketika suami maju berkurban, maka ini dihukumi sebagai sunnah alal kifayah. Maka di rumah tangga itu, ya, karena sudah ada 1 anggota yang berkurban, tuntutan atau anjuran berkurban bagi yang lain karena tidak mampu jadi gugur. Ya, ini maknanya. Jadi kalau misalnya bapak sudah maju, karena memang kebetulan cuma cukup 1 yang mendaftar atau 1 yang beli kambing atau hewan,
maka keluarga yang lain yang misalnya tidak punya kemampuan, maka tuntutan sunnahnya sudah gugur kalau sudah ada maju satu. Tapi pada dasarnya setiap yang mampu dianjurkan berkurban. Oke, sekarang ukuran mampu apa? Karena hadis berikutnya Nabi SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu sa'ah." Barang siapa yang punya kelonggaran harta maksudnya ya, bukan kelonggaran waktu. Ya, walam yudhahi, tapi tidak mau berkurban, tidak berkenan berkurban. Mampu tapi tidak berkurban. Maka Nabi mengatakan dengan kalimat yang cukup tegas, "Fala yaqurbanna musalla." Maka jangan sekali-kali dekati tempat sholat kamu. Agak keras ini redaksinya. Tapi bukan berarti wajib ya, tetap jumhur ulama meredaksikan apa? Hukumnya sunnah muakkadah. Ya, salah satu dalilnya adalah di zaman Abu Bakar dan Umar itu pernah tidak kurban, sengaja tidak kurban. Nah, kenapa? Alasannya tadi ketika ditanya kenapa tidak kurban tahun ini, padahal mampu. Karena Abu Bakar dan Umar punya kepentingan menjelaskan hukum bahwasanya ini adalah sunnah, jangan sampai dikira wajib. Ya. Tapi memang bagi Nabi SAW kurban ini wajib. Makanya ada beberapa amalan yang bagi Nabi wajib, bagi kita sunnah. Beliau seperti tahajud bagi Nabi wajib, kurban wajib, sholat duha wajib. Ya, tapi bagi kita umatnya adalah sunnah. Ya. Apa ukuran lapang di sini? Nah, seperti misalnya para ulama mazhab Syafi'i mengatakan ukuran wajib ini apa? Longgar ini apa? Mirip cara mengukurnya dengan ukuran zakat fitrah. Yaitu barang siapa yang punya kelonggaran harta untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungan nafkahnya selama 4 hari. Idul Adha tanggal 10 dan 3 hari tasyrik, 11, 12, 13, 4 hari. Dia punya uang melebihi yang dia butuhkan, maka dia dianjurkan untuk berkurban. Contoh ilustrasi, sebuah rumah tangga, suami istri, anaknya 3. Kebutuhan dasar untuk makan, minum, token listrik, lauk pauk, yang biasa-biasa ya, itu selama 4 hari butuh uang misalnya 1 juta. Untuk 4 hari, dari makanan pokoknya, lauk pauknya, airnya, token listriknya, jajan sekolah, ini butuh 1 juta. Tabungan tak ada 2,5 juta. Ya, maka ini dipandang sebagai sesuatu yang dianggap longgar. Ya, karena lebih dari yang dibutuhkan selama 4 hari. Maka kita dianjurkan untuk berkurban. Ini pandangan pertama. Pandangan kedua dalam penjelasan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan lapang di sini maksudnya bagi yang sudah muzaki, yang sudah bayar zakat mal. Ya. Jadi kalau ada orang yang simpan emas setara 20 dinar atau dalam konversi hari ini 85 gram, jadi simpan setahun, maka berapa zakatnya, Bu? Yang punya emas ini, Bu? Berapa zakatnya kalau ada emas tak 85 gram emas? Ya gampangnya 2,5%. Ya kalau ada 100 gram emas tak, berapa yang dikeluarkan? 2,5 gram. Ya wajib dikeluarkan kalau sudah haul. Nah orang ini kata Imam Abu Hanifah kategorinya sudah lapang. Kenapa? Dia punya simpanan setara 85 gram emas disimpan setahun tidak goyang. Berarti tidak dipakai sebagai kebutuhan. Maka ini kan orang kaya sebenarnya. Betul nggak? Nah, sekarang kalau 85 gram emas 3 juta, mungkin konversinya sekitar 250 juta. Ada tabungan tak 250 juta. Terlalu banyak 950 juta. 100 juta tidak goyang saja di tabungan, itu orang kaya itu. Karena tidak goyang. Ya tidak dipakai, tidak kurang dari itu. Nah, maka di dalam pendapat Imam Abu Hanifah, orang seperti ini kategorinya lapang. Maka menurut beliau ini kurban bukan sekedar sunnah tapi wajib. Di bawah fardu, di atas sunnah. Ya. Maka wajib berkurban. Enggak berkurban menurut beliau dosa. Lapang berdasarkan hadis ini.
Makanya Nabi cukup tegas mengatakan jangan dekati tempat sholat kami. Ya. Karena pada dasarnya kurban ini bukan hanya nilai ibadah, tapi juga bagian rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Baik, hadis keempat dari Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu qala sahitul adha ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma qada salata bin nas. Aku pernah ikut Idul Adha bersama Nabi. Ini sahabat Jundub bin Sufyan. Falamma qada salatahu, setelah salatnya selesai, nadhara ila ghanamin qad dhubihat. Beliau melihat ada seekor kambing sudah dipotong. Ini salat baru selesai. Berarti ini kambing dipotong sebelum pelaksanaan salat Idul Adha. Maka Nabi mengatakan man dzabaha qabla salati falyadhbah syatan makanaha. Barang siapa yang sudah sembelih hewannya sebelum salat, ya, maka cari kambing lain untuk sebagai gantinya. Ya. Lam yakun dzabaha falyadhbah ala ismillah. Yang belum berkurban menyembelih maka sembelihlah dengan menyebut nama Allah. Hadis ini dilengkapi oleh hadis yang lain. Hadis berikutnya dari Al-Barra bin Azib. Ya, faqama fina Rasulullah faqala arba'un. Dalam hadis itu Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, dia punya paman. Pamannya ini sembelih hewan sebelum pelaksanaan sholat. Nabi kemudian tanya, kenapa sudah kau sembelih? Ya kan belum tiba waktunya. Maka kata sahabat itu, wah saya tidak tahu ya Rasulullah. Ya sudah, ganti, cari yang lain. Tapi cuma ada kambing kecil ya Rasulullah. Ya, cuma ada kambing kecil. Secara kriteria belum boleh untuk kurban. Ya mungkin 1 tahun menjadi kurang dari 2 tahun. Kata Nabi, tidak apa-apa, ambil itu sembelih. Ini khusus untukmu, ya bukan untuk yang lain. Jadi artinya tetap kurban itu sesuai dengan kriteria usia. Tapi di kasus itu Nabi mengizinkan pamannya Al-Barra bin Azib ini untuk menyembelih hewan usianya kurang dari 2 tahun karena keliru waktu. Maka kapan waktu berkurban? Waktu berkurban itu gampangnya, sederhananya setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Tapi jangan dipahami kurban itu hanya sah bagi yang sudah sholat Id. Nah, ya, sholat Id bukan syarat sah berkurban. Maka para ulama kalau secara waktu ukurannya adalah setelah matahari terbit, tambahkan waktu sekira cukup mengerjakan 2 rakaat Idul Adha dan khutbah 2 kali. Ya mungkin sekitar 20 sampai 30 menit. Jika matahari terbit jam 6, ya, maka setengah 7 waktu dimulai berkurban. Meskipun tidak sholat Id, mungkin sedang perjalanan atau di satu tempat yang tidak dilaksanakan sholat Idul Adha di situ, tidak ada khutbah di situ, maka waktu pelaksanaan kurbannya sama seperti itu. Ya, setelah matahari terbit, tambahkan jeda sekira cukup mengerjakan 2 rakaat dan mendengar 2 khutbah. Ya mungkin 20 sampai 30 menit. Itu pelaksanaan waktunya. Dan berkurban ini Bapak Ibu boleh dilaksanakan 4 hari. Ya, tanggal 10 dan 3 hari tersebut semuanya boleh berkurban di waktu itu. Meskipun kita di sini selalu diambaki 1 hari selesai. Sebenarnya praktek penyembelihan 3-4 hari. Ya, boleh kapan saja. Ya, misalnya kalau ini solusi juga ini. Bapak-bapak yang misalnya belum dapat hewan karena mungkin harganya masih tinggi. Ya. Biasanya kalau sudah hari kedua, hari ketiga setelah Idul Adha, harga di peternakan turun, Pak. Ya. Ini sebenarnya belum mau daftar, belum cukup. Ya, uang 1,5 aja ini, mau daftar 22, 21. Ya, mau beli sekarang harga kambing masih tinggi. Maka saya sempat tanya harga kambing jantan itu 22. Ya, yang paling murah. Untuk betina 18. Itu mungkin juga ukurannya tidak terlalu istimewa. Dan biasanya memang harga itu tinggi sebelum hari H. Tapi kalau setelah hari H, turun. Nah, peternak biasanya pengen jual cepat karena lewat nih momentumnya. Harga pasarnya turun. Nah, coba tanya ke peternak sekitar. Setahu murah, itu masih bisa. Ya, tapi jangan lagi cari panitia yang mau bantu uruskan, ya susah. Ya tinggal colek saja kanan kiri karena kambing kan, ya, itu bisa dipelaksanakan itu ya, untuk yang mau low budget. Ya, yang mau harganya agak murah tapi tetap ibadah, itu bisa dilaksanakan di hari kedua atau di hari
ketiga, ya, hari ketiga tasyrik paling terakhir sebelum maghrib. Ya, nah, ini waktu untuk menyembelih. Adapun waktu menyembelih malam boleh enggak? Boleh, tapi makruh. Jadi boleh kapan saja, termasuk malam hari, tapi hukumnya menurut para ulama adalah makruh dilaksanakan ketika malam hari. Ya. Nah, kemudian hadis selanjutnya adalah hadis tentang menjelaskan kriteria hewan. Ini ya secara umum ya. Nabi SAW mengatakan ada 4 karakter utama yang kalau ada pada hewan ini tidak boleh dijadikan kurban. Kenapa tidak boleh, Bapak Ibu? Kurban ini ibadah yang mau kita persembahkan kepada Allah. Semakin baik maka semakin menjadi ukuran ketakwaan kita. Ya, maka jangan jadi asal-asalan. Ya, maka Nabi mengatakan di sini ada 4 hal kalau ada pada hewan dia tidak sah jadi kurban. Apa itu? Al-awra'ul bayyin awruha. Matanya picek atau buta sebelah. Kalau sebelah satu saja tidak sah, kalau 2 lebih. Nah, bagus Pak Amir ini. Ya. Kemudian yang kedua wal maridatul bayyin maradwa. Sakit, penyakitan. Kalau sapi misalnya antraks, sapi gila, atau kadas kurap, penyakit-penyakit yang dialami oleh hewan, ini tidak boleh. Bagaimana mungkin kita mengorbankan sesuatu yang berpenyakit? Ya, nah kita saja makan tidak mau, masa itu jadikan kurban. Ya. Wal arja'ul bayyin dhala'uha, pincang. Ya, kalau pincang satu saja tidak boleh, apalagi 2, apalagi 3. Lumpuh ini tidak bisa. Wal kasiratul lati la tunqi, atau sesuatu yang patah ataupun hilang dari tubuh hewan tersebut. Para ulama menyimpulkan cacat-cacat ini, meskipun 4 yang disebutkan, sebenarnya ada beberapa rincian lainnya. Tapi intinya adalah cacat di sini disimpulkan adalah cacat yang mengurangi bagian dari hewan yang bisa kita konsumsi. Ya, kalau itu hilang, maka itu tidak sah menjadi kurban. Contoh, ada hewan sapi telinganya tidak ada. Ya, telinganya tidak ada, 1, digigit anjing. Atau lahir dalam kondisi tidak ada telinga. Boleh tidak jadi hewan kurban? Tidak. Boleh tidak? Kenapa? Karena bagian telinga saya tanya, bisa dimakan atau tidak? Bisa tidak, Bu? Dimasak itu? Bisa. Masa tidak bisa? Bisa, gitu. Ya, cuman kalau tidak tahu mengolahnya, coba kita cari di YouTube. Ya. Bisa telinga dimakan, karena ini bagian yang dimakan, telinga hewan. Ya, maka kalau ini hilang atau cacat, maka termasuk cacat yang tidak dibolehkan. Baik itu hilang seluruhnya, sebagiannya, ya, atau pinggiran-pinggirannya. Ini cacat yang tidak dibolehkan. Oke, contoh kedua. Kalau ada sapi, tidak ada ekornya, Bu. Ya, buntung digigit serigala. Boleh nggak jadi kurban? Saya tanya dulu. Ekor sapi bisa dimakan? Apa nama menunya? Sop buntut. Coba buntut ya. Ya. Maka berarti ini bagian yang bisa dikonsumsi. Kalau ini hilang, tidak ada, maka dia tidak sah menjadi hewan kurban, meskipun gemuk. Ya, maka jangan tergiur ke cari sapi sama peternak. Maka ini bobot Haji, ya saya kasihkan ke 10 juta Haji. Saya jamin ini tidak kurang 100 kilo dagingnya. Nah, 10 juta Haji saya. Oh, kenapa murah sekali? Nah, ekornya. Nah, jangan mau. Oh, ya, tidak sah jadi kurban. Biar 100 kilo naik dagingnya. Ya, kalau mau jualkan ke pedagang coto. Tapi kalau untuk kurban tidak bisa. Ya, biar dia tawarkan murah. Ya, jadi kalau mau dipotong untuk disedekahkan boleh, tapi kalau jadi kurban nggak bisa. Ya, nah ini cacat-cacat ini. Tapi ada juga cacat-cacat yang masih ditoleransi. Ketika bagian yang hilang itu bukan bagian yang dikonsumsi. Contoh, sapi, kambing tanduknya patah, nggak ada 1 tanduknya. Cacat nggak? Ya cacat secara ukuran hewan. Tapi itu bukan bagian yang dimakan, maka itu dimaafkan. Ya, ditoleransi. Atau misalnya kukunya terkelupas, ya, atau giginya ompong, 2 di bagian depan, tua ini sapi, ya, maka ini juga cacat tapi ditoleransi karena tidak berpengaruh pada bagian
yang bisa dikonsumsi. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, baik ya. Nah, ini buat untuk karakter hewan. Kemudian saya ingin juga sampaikan di sini hadis ini hadis terakhir mungkin saya ingin bacakan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari sepupu dan menantu Nabi, ya, suami dari Fatimah radhiyallahu anha. Dia mengatakan, amar Nabi SAW an aquma ala budni. Nabi pernah memerintahkan aku untuk mengurus hewan-hewan yang akan beliau sembelih, yang akan dikurbankan. Tapi ini konteksnya sebenarnya kurban yang dibawa untuk haji, yang disebut haji. Nabi haji cuma 1 kali, tahun 10. Ya, tahun haji yang disebut sebagai haji wada, haji perpisahan. Ya. Dalam hadis lain di sini tidak disebutkan, hadis lain melengkapi, beliau membawa 100 ekor unta untuk dikurbankan. Jadi Nabi tak kaya atau miskin, Pak? Ada yang pernah kurban 10 ekor sapi sekaligus? Nggak ada ya. 10 kambing? Nggak. Nabi kurban pernah 100 ekor unta, bukan sapi, unta. Ya, 1 kali kurban. Bisa dibayangkan kalau Nabi SAW itu unta itu kita konversikan dalam rupiah 20 juta 1 ekor. Berapa berarti 100, Pak? Biasanya pintar hitung-hitung. Berapa jadi berapa? 2 miliar, 2 M ya. Wah, kaya. Nabi SAW hidupnya sederhana, tapi kalau urusan ibadah luar biasa. Nah, kambing saja tadi Pak, 2. Ya, Nabi tidak pernah kurban sapi. Ya, tapi kalau untuk istri-istrinya pernah. Tapi rata-rata beliau kurbannya hadis-hadis yang ada ya sampai kepada kita. Biasanya beliau pilihan beliau kalau nggak unta adalah kambing, karena ini hewan yang paling umum dimakan. Ya, kalau kita di sini kenapa nggak pakai unta? Ya, unta cuma ada di kebun binatang. Ya, tidak ada dijual di pasar. Makanya pilihan kita sapi. Kalau saat unta dikeliaran di sini, mungkin unta juga kita. Ya, jadi ini hewan yang paling umum didapati di situ adalah unta dan kambing. Ya, tapi sapi juga ada. Nabi ketika peristiwa Hudaybiyah, istri-istri beliau dipatungkan menggunakan sapi, 1 sapi 7 orang. Jadi ada secara praktek. Ya, dan sahabat yang lain juga pernah melakukan itu. Ya, 1 sapi 7 orang patungan kurban. Meskipun mungkin sapi di Arab ketika itu ya tidak sebanyak 2 hewan, unta dan kambing. Nah, jadi Nabi pernah Pak 100 ekor unta kurban. 63 dari 100 itu beliau sembelih sendiri. Ya, 100 dari 163-nya beliau sembelih sendiri. Sisanya berarti 37 itu diurus Ali. Ya, Ali yang urus, Ali yang sembelih. Maka di sini Ali mengatakan, jadi di sini ada bentuk perwakilan. Ya, Nabi menyerahkan sisanya kepada Ali. Nah, inilah mungkin yang kita bisa tarik sebagai dalil praktek penyembelihan yang hari ini kita lakukan melalui panitia. Meskipun ini tidak menggambarkan panitia yang kompleks bagaimana yang kita lakukan hari ini, tapi tidak ini jadi dalil yang bisa mendapatkan dalil kita untuk praktek perwakilan. Maka panitia kurban yang dibentuk di masjid-masjid atau di masyarakat kita, hakikatnya adalah wakil-wakil dari sahibul kurban. Ya, mereka wakil. Apa hukumnya jadi panitia? Kalau Bapak jadi panitia, hukumnya sunnah. Kenapa sunnah? Karena kita membantu orang lain untuk melaksanakan ibadah. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong maki dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, ini dalam bentuk ketakwaan. Meskipun perlu diilmui dengan baik, jangan salah-salah. Ya, dan semangatnya saja mau jadi panitia. Apalagi kalau niatnya ada udang di balik batu. Nah, itu bahaya juga ini. Ya. Nah, ketika Nabi SAW memerintahkan Ali spesifik diperintahkan mengerjakan apa? Maka ada 3 poin paling tidak. 1, dalam hadis ini ya, pengurusan. Nah, maka Ali diamanai untuk mengurus. Maka ini tugas panitia. Kalau ada hewan datang, urus, jaga. Jangan sampai lari. Banyak video-video ini, sapi lari, mengamuk. Nanti mungkin muncul lagi Idul Adha tahun ini. Makanya harus dijaga baik-baik. Jangan sampai mati, jangan sampai cacat dan seterusnya. Karena kalau panitia lalai menjaga hewan para pekurban, wajib mengganti. Diikat pakai tali rafia di pohon pisang.
diganggu anak-anak, mengamuk, lari, ditabrak truk, mati. Ya, siapa yang tanggung jawab? Panitia karena lalai. Mau gimana sapi sebesar itu diikat tali rafia? Ya, baru di pohon pisang lagi. Ya sudah, karena lalai ini. Atau malam hari sebelum hari H tidak dijaga malamnya. Ada curi. Nah, kambing bebek, tidak ada orang peduli. Ambil orang. Orang mau curi kambing, Pak, dia satu orang langsung diangkut, ya naik, selesai. Ya, diambil orang. Anda dijaga. Maka kelalaian ini kelalaian yang menyebabkan panitia wajib ganti. Kecuali panitia sudah bagus-bagus, disimpan baik-baik, dijaga baik-baik, diikat bagus-bagus. Qadarullah, hujan lebat, angin kencang. Ya, pohon tumbang tertimpa sapi. Namanya musibah. Nah, kalau ini bukan faktor kelalaian, maka di sini panitia tidak wajib mengganti. Ya. Jadi pertama adalah pengurusan, kedua penyembelihan, ketiga distribusi pembagian. Maka di sini hadisnya wa uqassima luhumaha wa juduraha wa jalalaha. Aku diperintahkan Nabi bagi dagingnya ke fakir miskin, bagi kulitnya dan bagi lemak punuknya, bagi semua kepada fakir miskin sebagai sedekah. Alal masakin, kepada fakir miskin. Memang objek paling utama fakir miskin. Ya, kita yang kaya, yang cukup itu sering jadi makan pondro, ya, makan coto, makan daging. Yang fakir miskin jarang. Maka salah satu syiar dalam Idul Adha ini adalah kita berbagi kebahagiaan kepada fakir miskin kaum muslimin. Dan ingat Bapak Ibu yang berkurban, dari kurban hewan kita wajib ada jatah fakir miskin. Hukumnya wajib. Kalau tidak dibagikan dosa. Maka setiap hewan wajib ada jatah fakir miskin. Berdasarkan firman Allah, wa'imul ba'isal fakir dalam surah Al-Hajj. Wajibnya berapa? Satu, ukurannya harus dibagikan dalam kondisi mentah. Dua, harus dibagikan dengan ukuran yang layak, disebut sesuatu daging. Tidak bisa mungkin satu iris, bukan tidak layak itu. Maka kalau setengah kilo, 1 kilo, bagus. Lebih dari itu baik. Yang ketiga, ya, berapa jumlah orang yang akan ditarget? Para ulama tidak membatasi. Yang penting ada. Ya, taruhlah di satu ekor hewan ini penerima fakir miskin 5 orang. Ya, misalnya ada 10 ekor di masjid dipotong, maka setiap 10 ekor ini Pak harus ada fakir miskin yang terima. Tidak boleh diambilkan dari 2 sapi saja. Maka secara teknis baiknya daging hewan itu tidak dicampur, ya, di sejak awal, maka dipisah-pisah. Nah, atau gampangnya dari setiap hewan misalnya ditarik, dikeluarkan 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo. Ya, kantongi 1 kilo, 1 kilo. Nah, kemudian dari masing-masing sapi yang 5 kilo ini bagikan kepada fakir miskin sebagai jatah wajib. Karena daging yang dibagikan kepada muslimin secara umum yang berkecukupan atau kaya, maka ini bukan wajib, ini sunnah saja sebagai hadiah. Perbedaannya adalah kalau fakir miskin haknya hak milik. Ya, haknya hak milik, boleh dia makan, boleh dia bagi, boleh dia jual. Tidak ada soal, karena hak milik. Ya, nanti kalau bapak-bapak ada yang dapat banyak sekali, ya, dapat 10 kilo. Padahal kulkas di rumah 1 pintu, Ji. Ya, dan cukup masuk di 10 kilo. Ya, baru berdua, Ji, suami istri di rumah. Baru yang satu kolesterol lagi. Nah, sudah. Bagaimana nih 10 kilo ya? Paling di rumah 1 kilo dimakan. 9 kilonya mana? Pergi ke pinggir jalan buka stand. Ya, jual 100.000 1 kilo. Murah ini Pak, di pasar Dayak 130. Ambil semua 95 1 kilo. Boleh tidak dijual? Boleh. Ya, karena hak milik. Adapun yang berkecukupan dan orang kaya bukan hak milik, hak it'am, hak makan, konsumsi. Maka boleh dibagian dalam kondisi mentah ataupun kondisi matang. Boleh. Ya. Tapi kalau dapat daging kurban Pak nanti yang berkecukupan ataupun kaya, haknya hak kaum muslimin, maka kesempatannya cuma 2. Makan sendiri. Tapi kalau kolesterol bagikan ke orang lain. Ya. Jadi tidak boleh dijual. Ya, kalau udah suka bagi sama orang. Ya, karena bukan hak milik, hak konsumsi saja.
Jadi paham ya Pak ya? Ya. Dan yang ketinggalan tadi, bagi ini kurbannya kurban sunnah. Kalau kurbannya kurban wajib seperti nazar, maka ini wajib disedekahkan seluruhnya. Saya nazar tahun ini kurban 1 ekor sapi karena anak ini pangkatku, ya, atau lolos mi tenderku, ya, atau jebol mi proposal nazar, ya, maka wajib dilaksanakan. 1, 2, maka hewan itu wajib disedekahkan seluruh, tidak boleh dimakan dirinya dan keluarganya, ya, wajib disedekahkan seluruh. Jadi pahami Pak ya? Oke, baik. Mungkin sampai di sini dulu. Kalau ada yang perlu kita diskusikan, saya persilakan. Ya.